iman perbuatan. Inilah paradoks yang disampaikan oleh kitab Yakobus. Dengan kemampuan kita tidak mungkin kita bertahan menghadapi pergumulan. Tanpa iman, kita tidak mempunyai kekuatan untuk menarik hikmah di balik setiap pencobaan, apalagi mengalami sukacita dalam pergumulan dan duka. Paradoks inilah esensi dari kitab Yakobus. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan, namun kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Iman tanpa perbuatan seumpama seseorang yang mengamati dirinya di depan cermin, tapi saat pergi dia langsung lupa wajahnya sendiri. Namun dalam perbuatan yang dilahirkan oleh iman, kita makin diteguhkan dan terus menghidupi kesucian yang sudah diberikan, bahkan merasa aman karena dalam kelemahan kita pasti disempurnakan. Iman perbuatan, inilah paradoks kitab Yakobus, bahwa iman terlepas dari perbuatan tidak akan pernah dapat dipertahankan. Bahwa setiap hari dalam segala hal kita menghidupi kebenaran yang sudah diimputasikan. Karena imanlah anugerah Tuhan memampukan untuk kita menjadi pelaku kebenaran, bukan hanya menjadi pendengar kebenaran. Karena imanlah kita menjadi rendah hati dan tidak tinggi hati. Karena imanlah kita memakai lidah untuk memberkati dan bukan untuk mengutuki. Karena imanlah kita memiliki belas kasihan dan bukan memberikan penghakiman. Karena imanlah yang menuntun kita kepada transformasi dan bukan hanya birokrasi agamawi. Karena imanlah yang mendorong kita untuk memberitakan kabar baik kepada setiap suku, bahasa, dan bangsa dengan setiap raga yang diberikan Sang Pencipta. Karena imanlah yang mendesak kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya, hidup yang menyembah-Nya untuk selama-lamanya. Inilah pesan paradoks kitab Yakobus kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang merupakan satu bagian dari tema kita sepanjang tahun. Ya, kita sampai kepada kitab Yakobus pasal yang keempat, saudara-saudara. Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Tapi saya ingin menyampaikannya kepada saudara-saudara. Saya ingin Anda mengerti semua bahwa kitab Yakobus adalah sebuah kitab yang tadi kita baca penuh dengan paradoks, ya, penuh dengan sebuah perlawanan, saudara, ya, antara perbuatan dan iman. Ya, kita melihatnya. Siapakah penulis kitab Yakobus? Pasti Anda tahu siapakah Yakobus. Di awal-awal pembelajaran kita tentang kitab ini kita kenal Yakobus adalah seorang Yahudi yang sangat Yahudi. Ya, saya katakan ini dulu kepada saudara. Orang Yahudi yang sangat Yahudi. Pak, adakah Yahudi yang tidak begitu Yahudi? Ada. Halo? Ada, betul ya? Yahudi ini adalah seorang yang sangat Yahudi. Karena siapakah Yakobus? Yakobus adalah anak dari seorang namanya Yusuf dan istrinya namanya Maria. Siapakah Yusuf dan Maria? Maria dan Yusuf adalah tema Natal setiap tahun, saudara ya. Nanti bulan Desember kita akan bicarakan ini ya. Siapakah Maria dan Yusuf? Maria adalah ibunya Yesus. Yusuf adalah ayah yang memelihara Yesus Kristus sebagai manusia waktu dia hidup di dalam dunia. Lah Yakobus ini anak mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat ini Yakobus ini mungkin saya bisa katakan dengan bahasa saya saudara tiri dari Tuhan Yesus, satu mama lain papa mungkin. Benar enggak kira-kira ya? Halo? Halo, betul ya? Kalau Tuhan Yesus papanya adalah Bapa di surga, Allah yang luar biasa, tapi Yakobus ini bapaknya namanya Yusuf. Ya, dari mana datang nama Yakobus? Yakob adalah nama ayah dari Yusuf. Jadi beberapa pengalaman Alkitab selalu berkata, Yakob zaman Israel melahirkan anak namanya Yusuf. Lalu ada Yakob lagi pada zaman Yusuf melahirkan Yusuf. Yusuf punya anak namanya Yakobus. Jadi munyer gini saudara ya. Manusia itu keliling-keliling tidak pernah selesai loh. Percaya katakan amin. Halo, yang percaya katakan amin. Saya katakan dia sangat Yahudi. Kenapa? Keluarganya mereka adalah orang yang meninggalkan kota Yerusalem sebagai seorang ningrat Yahudi. Karena dia berkata Yerusalem sudah kotor. Yerusalem sudah tidak seperti kota-kota suci. Yerusalem sudah menjadi kota yang penuh dengan kekerasan. Orang-orang Romawi datang, mereka mendirikan dewa-dewa di Romawi. Sebab itu ada Yerusalem, di samping ada Bait Allah. Mereka punya penyembahan-penyembahan yang tidak seperti kepada Allah. Mereka punya kehidupan yang sesuai dengan aturan negara, tapi tidak sesuai dengan aturan Allah.
Lalu keluarga ini, ya Bapak Ibu Saudara, dari ayahnya seorang ibu namanya Maria, yaitu ibunya Yakobus, dia pindah ke kota kecil, dirikan kota yang kira-kira 15 km sebelah selatan kota Kana, namanya kota Nezer. Ya, apa arti Nezer? Nezer artinya kita bangun kembali sebuah tunas, ya, untuk menghidupi kehidupan agama Yahudi yang menurut orang-orang Yahudi akan membawa kepada surga. Mereka tinggalkan Roma, mereka mengadakan satu komunitas sendiri. Yahudi terus, semua Yahudi. Yang diangkat adalah Taurat. Taurat adalah sebuah pembelajaran. Taurat adalah seorang guru, Taurat adalah seorang pengajar, Taurat sebagai satu pedagogos yang memberikan pedagogik pendidikan kepada setiap orang untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan baik. Ya, makanya isinya Taurat dari pertama sampai terakhir jangan. Halo? Apanya yang dikedepankan? Yang dikedepankan adalah perbuatan seseorang supaya dia mencapai sebuah kekekalan. Sampai kepada pasal 4, Yakobus sang Yahudi menyampaikan suratnya kepada jemaat Kristen yang rata-rata dari Yahudi. Orang Yahudi yang dalam perantauan, yang sudah kental dengan perbuatan-perbuatan baik. Lalu disampaikannya surat yang katanya begini, mulai ayat 1. Silakan, siapa yang tolong saya membacakannya? Mari. Ayat 1. Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Puji Tuhan, ini sebuah pertanyaan yang disampaikan dulu kepada Yakobus. Saya katakan kepada saudara, kenapa seorang yang namanya pemimpin gereja, walaupun dia bukan salah satu dari rasul, dia adalah seorang pemimpin gereja yang ditunjuk oleh Tuhan pada zaman kerasulan. Dia menjadi seorang bishop yang ada di kota Yerusalem yang menggembalakan jemaat Yahudi di seluruh dunia dalam perantauan. Dan dia mendengar, dia melihat sebuah kenyataan. Orang diajari berbuat baik, orang dituntun oleh hukum Taurat, orang dikasih pedagogos, orang ikut ilmu pendidikan namanya pedagogik. Perbuatan yang diajarkannya kok hanya membuahkan sebuah persengketaan. Amin. Halo, amin. Yang kedua yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah pertengkaran. Sorry. Ini yang saya akan tekankan kepada saudara. Yang diajarkan itu kan perbuatan baik toh. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Berapa jumlahnya? 10. Hukum Taurat. Setelah itu dilalar menjadi 604. Sila Pancasila itu cuma ada 5. Pada waktu saya sekolah sudah dijabarkan menjadi 36 butir-butir Pancasila. Iki 600. Dan isinya cuma jangan. Karena ini yang jahat, ini yang jahat, ini yang jahat, ini yang jahat. Jangan yang jahat, jangan yang jahat, jangan yang jahat. Pasti hasilnya yang, ayo yang keras jemaat. Jangan yang jahat, jangan yang jahat, jangan yang jahat. Kalau semua yang jahat jangan, pasti menghasilkan yang. Nah saya tidak habis pikir. Justru diajarkan yang jahat jangan, yang jahat jangan, yang jahat jangan. Hasilnya gegeran, pertengkaran, persengketaan. Sampai si penulis surat ini, seorang hamba Tuhan namanya Yakobus berkata, dari mana? Apakah kamu tidak tahu hasilnya yang sengketa ini, hasilnya pertengkaran. Ini produknya produk apa? Mari Ibu silakan. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu? Yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Hebat. Semua datangnya dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu saling. Kata saling itu berarti ada banyak. Hawa nafsu dalam hidupmu yang saling. Saling itu baku. Saling memukul, baku pukul orang Indonesia Timur berkata. Betul? Ya. Hai orang sudah saling berteriak berkata apa? Hai baku teriak sudah.
Saling artinya balasan. Saudara lihat, hari ini saya sadarkan Anda, saya juga sadarkan diri saya. Di dalam hidup saya ternyata ada satu arena yang namanya arena hawa nafsu. Halo? Ayo tangannya ditaruh di dada. Diputer ngomong, ternyata di dalam saya ini ada arena. Arena persaingan apa? Hawa nafsu dan hawa nafsu melawan hawa nafsu yang satu melawan hawa nafsu yang lain. Coba bayangkan. Sorry, saya setuju dengan doanya Ibu. Kehormatan bagi kami Tuhan kalau kami boleh menyembah Engkau. Satu kehormatan bagi kita kalau kita boleh menerima firman. Masih adakah tempat untuk firman di hati kita? Sedangkan hati kita adalah arena persaingan, pertengkaran, saling beradu. Yaitu namanya hawa nafsu. Lanjut. Kamu mengingini sesuatu. Sebentar, kamu ingin sesuatu. Ya, ada orang mengajarkan nafsu itu ada banyak loh. Ada nafsu jelek, ada nafsu baik, ada nafsu setengah baik, ada nafsu tidak baik. Ya sudahlah, lepas dari itu nanti kapan-kapan seminar psikologi ya. Ada nafsu alwama, ada mutmainah, ada nafsu amarah dan sebagainya ya. Nanti akan banyak nafsu-nafsu lain ya. Tapi yang saya katakan kepada saudara, salah satu nafsu adalah sebuah keinginan. Kalau saudara berkata, bukankah semua keinginan itu baik? Enggak. Apa semua keinginan tidak baik? Juga enggak. Oke lah, saya setuju dengan Anda. Ya, yang namanya ada keinginan, itu semua orang punya keinginan. Siapa yang tidak punya keinginan? Halo? Siapa yang setelah keluar kebaktian nanti ini ada satu tujuan. Kemana Anda akan pergi itu belajar dari keinginan. Aku mari gini mangan soto lah. Lo kok mangan soto kepingin. Ya. Yang lain berkata aku cepat pulang aja terus langsung tidur. Lah kenapa? Ya kepingin. Lah orang punya keinginan. Itu semua orang punya keinginan. Sampai-sampai saya berkata kepada tetangga saya, para PKL di depan rumah saya injili mereka. Loh kamu enggak kepingin punya toko paling besar, yang besar gitu. Enggak Lah kenapa? Aduh kok kepingin kok duit toko, mangan sebendino oleh wis iso wis enak kok ya katanya dia. Dapat makan sih tiap hari itu sudah bersyukur. Apalagi kok kepingin punya toko. Lah kenapa kamu enggak kepingin? Ya kalau saya mau pengen punya toko besar, kayak cicak mau makan kelapa. Basa Jawa ini lebih kasar, cecek nguntal klopo. You know it's cecek. Yang diuntal klopo. Yang paling angel itu nguntal itu. Ya, nguntal itu ngelek. Lah cecek segini nguntal klopo. Nah, saya berkata cecek nguntal klopo blongko. Ya. Tapi orang punya keinginan itu kan dapat saudara. Ya kepingin, ingin. Ya, saya berkata kalau orang tidak punya kepinginan tidak ada perkembangan. Orang tidak punya keinginan tidak akan ada perkembangan. Bahkan saya berkata kalau kamu hidup tanpa kepinginan tidak usah hidup. Urip kok enggak punya kepingin, mate wae wis mari saya, enggak ada kepingin ya. Tapi persoalannya diucapkan oleh Yakobus bukan keinginannya, kamu punya keinginan terus tetapi kamu tidak memperoleh. Lah, ini masalahnya. Kamu punya keinginan tapi kamu enggak dapat. Kamu kepingin tapi kamu enggak oleh. Terus, Bu. Lalu kamu membunuh. Lihat saya. Dari peristiwa ini sudah bisa ingat cerita Alkitab. Orang punya keinginan, tidak mendapatkan keinginannya, dia membunuh. Kalau dibalik, siapakah orang yang membunuh? Orang membunuh itu karena dia tidak dapat. Tidak dapat apa? Apa yang diinginkan. Makanya ada seorang namanya Paulus, dia kepingin semua orang Yahudi jadi Yahudi. Jangan ada Allah lain kecuali Allahnya orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi harus hidup? Harus hidup secara Yahudi. Tidak keturutan. Minta dukungan kepada imam Yahudi. Kasih saya surat. Imam juga, apakah yang kau maksud dengan surat? Aku cuma kepingin satu. Semua orang Yahudi hidup secara Yahudi. Jangan keluar dari Yahudi. Adakah orang hidup seperti itu? Ada. Gara-gara siapa? Gara-gara orang Yahudi namanya Yesus. Kasih aku surat. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginanku ini. Lebih semangat dari yang baca puisi tadi saya khotbah hari ini, saudara. Punya keinginan, tidak sesampaian. Budal saya dengan surat dari imam, dia pergi kemana? Bunuh orang-orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan adat orang Yahudi. Inikah namanya kebenaran perbuatan? Lanjut, Bu. Kamu iri hati?
Kamu iri hati. Kenapa iri hati? Sementara dia ingin, dia tidak dapat. Yang lain ingin, dapat. Ini namanya iri hati. Saya yang ingin tidak dapat, yang tidak ingin dapat. Keki. Hari ini tidak ada orang punya sifat begitu ya. Halo, apa ada? Halo, ada? Pagi-pagi selalu geger mau kebaktian. Perbuatan jelek muncul. Padahal maunya menghampiri Tuhan. Wes dikandani cik, gua susulen. Tadi ndak nyusul gua, tadi nyusul dia. Ya apa? Yang kepingin ndak dapat, yang ndak kepingin dapat. Terus. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Ya. Lalu kamu bertengkar. Lah, lihat saya. Dari kepingin berkembang menjadi iri hati. Ya, dari yang pertama tadi membunuh, ternyata sebelum membunuh itu orang bertengkar. Lanjut Ibu. Dan kamu berkelahi. Terus. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak memperoleh apa-apa walaupun sudah berkelahi, sudah bertengkar. Kamu sudah membunuh. Lihat Paulus ini contohnya, nanti sudah lihat. Bagaimana Paulus sudah membunuh orang-orang Yahudi. Yang diinginkan adalah apa? Orang Yahudi hidup secara Yahudi. Bagaimana orang Yahudi bisa hidup Yahudi? Orang yang diharapkan hidup secara Yahudi sudah dibunuh. Jadi ini keinginan yang tidak dapat terselesaikan. Iri hati yang tidak dapat didapatkannya. Dia sampaikan dengan satu tindakan. Dia membunuh. Tapi menurut orang Yahudi membunuh dalam kebenaran. Apa ada atau membunuh dalam kebenaran itu? Saya membela agama kok. Paulus ini memang membunuh. Tapi izinnya dari imam. Bela siapa? Bela Allah kok. Sorry jemaat Gibeon, Allah kita bukan Allah yang perlu dibela. Karena Allahnya orang Gibeon adalah Allah yang membela umatnya. Paradok. Terus. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa, agak rohani. Ternyata dari mana kamu datang iri hati, dari mana kamu datang keinginan yang tidak kamu dapat. Setiap kamu pengen, setiap kamu iri hati, kamu cemburu, kamu tidak doa sih, rodok rohani. Saya yakin orang Yahudi yang tadi membaca agak tersinggung, sekarang sudah mulai, wah hebat. Kamu tidak doa, terus Bu. Atau kamu berdoa juga. Atau kamu doa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tapi kok tidak terima apa-apa, sorry. Hari ini ada enggak pengalaman orang sudah berdoa tapi tidak terima apa-apa? Kata orang dulu, zaman dulu ya banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Betul ya? Tidak doa, tidak ada berkat. Ya betul saudara ya. Tahu-tahu kok tuh Fuji, tahu-tahu kok sang Fuji. Ini buyau tahu kok, ini meyu Fuji, betul ya? Saudara jawab, wah tahu kah? Ditanya lagi kan, so ini tahu kok kepada siapa yang kau sembahyang? Wah tahu kok tentu Yesus itulah ya. Aku sembahyang kepada Yesus lah. Tapi kenapa tidak dapat? Lanjut Bu. Sebab yang kamu minta. Sebab kamu, kamu berdoa. Tapi kamu tidak dapat apa-apa. Terus? Karena kamu salah doa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu. Sebab yang kamu minta itu. Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Lah balik lagi kepada ranah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu membuat orang menjadi kepingin. Karena kepingin tidak keturutan dia menjadi membunuh. Karena dia kepingin tidak keturutan orang lain. Kepingin keturutan dia jadi cemburu atau iri hati. Betul ya? Karena kamu iri hati dan cemburu kamu tengkar. Karena kamu bertengkar lalu kamu berdoa. Kamu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Walaupun kamu berdoa. Tapi doa dalam pertengkaran. Tidak dalam damai sejahtera. Tidak menghasilkan apa-apa. Lah kenapa sudah doa kok tidak dapat apa-apa? Salah doanya. Loh kenapa yang salah? Apa yang kamu minta lihat saya hanya untuk memuaskan balik apa? Hawa nafsu. Sorry. Kalau orang sudah diperbudak oleh hawa nafsu, orang sudah ada dalam kancah hawa nafsu, orang ada dalam arena hawa nafsu, mau kemana Anda mau lepas itu loh. Ini satu predikat yang diberikan pada saya. Agama tidak dapat melepaskan orang dari hawa nafsu. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin.
Hawa nafsu tidak bisa direm dengan agama, tidak bisa diberhentikan dengan peraturan, tidak bisa diberhentikan dengan tata cara manusia, tidak bisa didirikan dengan sesuatu kesalehan manusia. Kenapa? Hawa nafsu dan hawa nafsu dan hawa nafsu sudah merupakan identitas seorang manusia. Sorry. Mau dikapakno kalau orang sudah begini. Apa kamu berdoa? Doa. Tapi doanya juga untuk nuruti apa? Hawa nafsu. Minta terus. Sing diminta apa? Yang gua kepingin. Orang tuh pengen tuh kan ada yang keturutan, ada yang enggak keturutan. Lah kalau kamu kepingin terus keturutan, puji Tuhan, saksi. Lah pas kepingin enggak keturutan, papat beni. Loh ini maksudnya ya apa tuh hidup kayak begini nih saudara? Enak itu loh. Hari-hari ini orang mateni orang itu. Duh berita TV itu mateni orang terus. Sampai saya ini rodoe mau anti TV. Saben nyetel TV mateni orang. Tak pateni mana. Saya ngomong TV kok balik-balik mateni orang. Tak pateni dewe lu wis. Mateo wis. Kate paten-patenan. Betul gak saudara ya? Sampai kita lihat saudara. Hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu dibungkus hawa nafsu. Dari dalam ada hawa nafsu. Hatinya arena hawa nafsu. Perlawanan hawa nafsu. Lebih kejam dari SEA Games. Cara nyemesnya juga. Hawa nafsu satu, lawan yang satu. Yang satu belum menang, satu lagi. Sampai semua keinginanmu oleh keinginan hawa nafsu. Kamu bawa di dalam doa. Izin apa enggak menurut saudara? Ya, betul. Malu enggak? Jadi berlutut itu hanya untuk nuruti siapa? Lah kok ya ada ya. Aduh kamsalo Yakobus nanti saya sampai sorga tak sopo dhisik deh. Kamsalo kok surat engko diciamik loh buat saya. Betul ya saudara ya? Ternyata ada sesuatu tindakan rohani, tindakan yang luar biasa. Tapi tindakan yang bukan lahir dari iman. Tindakan yang lahir dari hawa nafsu. Sembahyang bolak-balik, sembahyang doa terus. Tapi doanya lahir bukan dari iman. Bukan doa yang melahirkan kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi doa yang dilahirkan oleh hawa nafsu. Terus. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Sorry, kalau Anda baca dalam terjemahan yang asli, Alkitab asli, kita jadi malu. Hai kamu orang yang tidak setia, aslinya. Hai kamu pelacur perempuan. Aduh. Ini gambaran orang yang tidak setia. Jadi saudara jangan lihat perbuatan baik kita. Walaupun kita ini berbuat baik. Dan tidak ada perbuatan baik yang lebih dari perbuatan baik. Di atas perbuatan doa. Tapi kalau doa itu kita lakukan dalam perbuatan hawa nafsu kita. Kita disebut orang yang tidak setia loh. Kita ini pelacur di hadapan Tuhan. Hei kamu orang yang tidak setia. Lanjut Bu. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Bahwa persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan hawa nafsu. Menurut kepada hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu. Terus. Adalah permusuhan dengan Allah. Sebentar. Saudara mau diajak oleh Yakobus mau mikir. Kita ini kan orang beribadah kepada Allah. Orang Yahudi itu orang beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa seorang yang ingin beribadah kepada Allah. Malah didapatinya bukan seorang sahabat Allah. Tapi seorang yang memusuhi Allah. Waduh. Ini paradok yang tidak pernah bisa dipikir dengan pikiran manusia. Paulus itu maksudnya Paulus zaman dulu masih belum Paulus, saya sebut bukan Paulus tapi Saulus. Dia ini maksudnya kan beribadah kepada Allah, menyembah Allah, menjadi pahlawan bagi Allah. Halo? Menjadikan orang yang disukai oleh Allah. Ternyata pada nanti kemudian dia menyadarinya apa yang dikerjakan selama itu tidak membuat dia bersahabat dengan Allah, justru membuat dia bermusuhan dengan Allah. Saya jadi takut waktu saya baca kitab ini, Bu. Jangan-jangan kalau kita hanya terus berlaku sebagai seorang yang melihat perbuatan baik karena sebuah perbuatan tanpa iman,
nanti kita ini agaknya kelihatannya modelnya kayak orang bersekutu dengan Allah. Padahal kita ini menyakitkan hati Allah. Kenapa? Di samping kita datang kepada Allah berdoa, tapi penggeraknya adalah hawa nafsu. Wah, celakalah manusia. Siapa yang dapat menyelamatkan kita ini, saudara? Terus bu. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini. Jadi barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dia menjadikan dirinya musuh Allah. Terus. Janganlah kamu menyangka. Jangan kamu pikir. Bahwa kitab suci. Kitab suci atau Alkitab. Tanpa alasan berkata. Berkata apa bu? Roh yang ditempatkan Allah di dalam roh diri yang kita, ditempatkan Allah di dalam diri kita. Diingininya dengan cemburu. Sebentar. Kalau saudara lihat teks ini, ayat ini, saudara akan jadi bingung. Kenapa? Bukankah kitab suci berkata, Anda jangan coba-coba ambil dari Kejadian sampai kitab Maleakhi, cari ayat itu. Tidak ada. Mana yang kitab suci berkata ini? Tidak ada. Dan saudara jangan juga memberikan arti, bukankah rohnya yang ditaruh di atas manusia diingini aja dengan cemburu. Artinya Roh Kudus ditaruh kepada kita, tapi roh itu cemburu. Maksudnya Tuhan, maksudnya Yakobus, waktu manusia diciptakan, diberikan roh oleh Allah, diciptakan secara yatsar, dihembus ruah, nefes yang dari Allah. Manusia itu diciptakan secara sempurna. Tapi sejak Hawa jatuh dalam dosa, diteruskan oleh Adam. Roh Allah itu yang ada dalam dirinya sudah terkontaminasi. Kemuliaannya sudah berkurang karena dalam hidupnya manusia ada kecemburuan, iri hati, dengki, keinginan-keinginan yang lepas kontrol. Dari sini Yakobus ingin menyampaikan betapa celakanya manusia itu. Mau berbuat baik yang mana? Halo? Halo? Saudara mau berbuat baik dalam kurungan hawa nafsu. Sebaik-baik perbuatan kita, tetap kita menjadi musuh Allah. Yang setuju, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saudara mau berbuat apa? Aku mau doa Pak, doa terus. Sorry, kalau engkau berdoa, saya berdoa, tapi masih dalam lingkup hawa nafsu, kita ini musuhnya Allah loh. Kenapa? Hawa nafsu selalu membawa kepada sebuah sikap, sebentar lagi akan kita ketemu. Jangan kira loh, jangan cuma engkau pikir, tanpa alasan Alkitab berkata demikian, memang sekarang manusia isinya cuma cemburu. Kata cemburu sama dengan iri hati. Yang lain dapat, kenapa aku tidak dapat? Saudara jangan salahkan kidung lama. Kidung lama itu kidung orang yang dalam anugerah. Kalau lain ditolong, saya juga iri, cemburu. Maksudnya bukan itu. Ya, halo. Ada kidung Kristen yang bagus sekali. Dalam bahasa Jawa, Gusti sampun alangkung, Tuhan jangan kau berjalan. Tiang sanes antuk sih Tuhan, kulongge nyuwun. Orang lain dapat kasih Tuhan, saya juga minta. Anda berkata iri, bukan. Ya. Kalau toh saudara bisa sebut kita iri, ini iri yang nanti sudah iri yang kedua. Tapi iri yang keluar dari hawa nafsu selalu membuahkan hidup. Nanti kita lihat. Jangan dipikir engkau berkata demikian, Tuhan tidak punya alasan. Lanjut Ibu. Tetapi kasih karunia. Tetapi kasih karunia, tetapi anugerah, tetapi grace. Terus. Yang dianugerahkannya kepada kita. Dianugerahkannya kepada kita. Lebih besar daripada itu. Anda berdiri sebentar, tepuk tangan panjang untuk Tuhan. Yuk silakan. Panjang. Haleluya katakan. Terima kasih Tuhan. Ayo lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Lebih panjang. Amin. Amin.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau orang berbuat sesuatu dalam lingkupan hawa nafsu, walaupun perbuatan baik, dia akan membuahkan sesuatu, buahnya adalah permusuhan dengan Allah. Siapa yang dapat menyelamatkan aku? Terus aku harus berbuat apa? Apa yang harus aku lakukan? Aku ini terus harusnya bagaimana? Sebelum engkau melakukan apa-apa, ada dasar yang hebat. Kasih karunia lebih besar dari semuanya itu. Yang setuju katakan. Sekarang pindah menuju kepada kasih karunia. Wah, perbuatan baik saja tidak menyelamatkan orang. Tapi kasih karunia saja atau iman saja tanpa perbuatan adalah sesuatu yang kosong. Kalau orang menuduh saya dan menuduh saudara, orang kok ikut aliran tentang kasih karunia. Berarti kamu mau pasif. Tidak ada orang hidup dalam kasih karunia yang pasif. Tapi justru orang yang hidup dalam kasih karunia, dia menemukan sesuatu. Digerakkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Amin. Amin. Ini yang kata ngerti. Setelah ada kasih karunia, kamu hidup di dalam anugerah Tuhan. Lanjut Ibu. Karena itu ia katakan. Ya. Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Lihat saya, dari mana datang kecongkaan? Lihat saya nginceng saya, berangkat dari keinginan. Coba kalau manusia punya hawa nafsu, semua keinginannya terturuti. Apa yang dilakukannya? Saya. Betul? Betul? Ya. Tidak akan ada iri, tapi ada kesombongan, kecongkaan. Dan Tuhan itu benci orang congkak. Turunkan sama-sama, santai. Tuhan benci orang congkak. Tuhan mengasihi orang rendah hati. Lebih keras, Tuhan benci orang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang rendah hati. Lebih keras, orang kaya yang sombong. Tuhan benci. Kurang keras, orang kaya yang sombong. Tuhan benci. Tuhan lebih keki, katakan. Orang tidak kaya. Sombong, betul. Amin. Ibu-ibu harus berkata, orang cantik tapi sombong, Tuhan benci. Ayo ibu-ibu bareng-bareng 2, 3. Orang cantik yang sombong Tuhan. Omongan sebelah Tuhan lebih keki. Lihat siapa? Orang tidak cantik. Halo? Sombong. Amin. Orang sombong itu artinya apa saudara? Orang itu tampil melebihi keberadaannya, itu sombong. Cantik, model cantik itu enggak sombong. Sudah enggak cantik, sok cantik. Waduh. Orang kaya itu keberadaannya kaya. Dia enggak lakukan apa-apa, orang tahu dia. Nah yang bikin kita kayak gitu. Orang sudah enggak pakai kaya, sok. Ini loh. Kita aja kegi, apalagi Tuhan. Amin. Tapi ke gereja. Sembayang lagi. Dengan bahasa yang saya tidak ngerti. Bukan bahasa roh. Bahasa yang saya tidak ngerti. Saya bukan ngomong bahasa roh. Bahasa yang saya tidak ngerti. Oh siapa sangka. Siapa sangka lawan. Siapa sangka. Tuhan berkata siapa sangka. Gue ya tidak nyangka kok kalau begitu. Saya tidak menghujat bahasa roh. Saya bukan lagi berbahasa roh. Saya katakan bahasa yang saya tidak mengerti. Perbuatannya bagus kelihatannya. Tapi sesungguhnya semua perbuatan, semua kelakuan yang timbul dari hawa nafsu, permusuhan dengan Allah selalu membuahkan kesombongan. Dan Allah benci orang sombong. Terus Bu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya saudara. Orang menjadi tidak sombong. Orang menjadi rendah hati. Menjadi sahabat Allah. Menjadi orang yang bergaul dengan Allah. Dan orang yang bergaul dengan Allah pasti rendah hati.
Ternyata supaya jadi rendah hati, kata Yakobus, ulangi lagi Ibu, supaya jadi rendah hati apa katanya? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kata tunduk kepada Allah dan lawan iblis itu identik. Karena kalau saudara lihat terjemahan bahasa Indonesia dan itu sepertinya dalam bahasa Yunani ada ini dan itu, ada ini yaitu ini. Ya. Jadi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus jangan dibelah-belahkan. Satu rantang Bapa, satu rantang Allah, satu rantang Roh Kudus. Tapi Allah Bapa yaitu Anak, yaitu Roh Kudus. Ketiganya Esa satu. Apa artinya melawan Allah? Melawan Allah artinya tidak tunduk kepada Allah. Melawan Allah artinya tidak nurut kepada keinginan Allah. Tapi menurut keinginan hawa nafsu. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tidak bisa bijaksana. Orang yang ikuti hawa nafsu selalu tidak bijaksana. Orang bijaksana itu orang yang tunduk kepada Allah. Kenapa? Allah ada di sana. Orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang yang Allah di sana, tapi kehendaknya di sini dia menjadi bijaksana. Lihat tangan saya. Bukan bijak sini. Tahu? Halo tahu? Bijak sini artinya orang punya kebijakan, tapi lahirnya dari keinginan diri sendiri. Sedangkan orang bijaksana, semua kebijakan, semua keputusannya berasal dari Allah. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Sehingga kalau dia berhasil, dia tidak bisa sombong. Apanya yang kau sombongkan? Kenapa dia berkata, semua dari Allah. Hebat ya kamu ya, apanya yang hebat? Saya ini hebat karena Allahku hebat. Kalau Allah tidak hebat, saya tidak bisa hebat. Karena Allah hebat, saya sahabatnya, saya ikut hebat. Semua karena kasih karunia. Ya, lanjut Bu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, lawan iblis itu hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendekat kepada Allah pasti menang atas iblis. Lawan iblis, mendekat kepada Allah, itu satu kata yang sangat-sangat bagus. Saudara jangan pikir melawan iblis hanya dengan nengking. Saudara bisa tengking, tapi kalau hidupmu tidak sesuai dengan kehendak Allah, setan pun akan jawab. Anak-anak Skewa itu ngusir setan. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Pergi engkau. Setan ngomong apa? Paulus gua kenal. Yesus gua tahu. Siapa lu? Mudah kan. Langsung ditelanjangi. Lari dengan telanjang. Anak-anak Yakobus. Tidak dipermalukan. Tengking-tengking setan tapi tidak bergaul dengan Tuhan. Halo? Amin. Saudara ngusir setan. Tapi Anda bergaul dengan dia. Dia akan ngomong loh. Dalam nama Yesus pergi. Aduh konco dewe ngusir-ngusir. Saudara mau ngomong apa? Karena Anda adalah sahabatnya. Karena ikuti hawa nafsu. Lanjut. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Engkau akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah. Maka Allah akan mendekat kepadamu. Sorry lihat saya. Waktu kita mendekat kepada Allah. Tidak bisa mendekat hanya dengan perbuatan baik. Sorry. Ya. Sorry. Ada hamba Tuhan sembahyang saya dengar ya rotok keri buat hati saya. Ngomong begini, Tuhan engkau tahu aku sudah melayanimu. Bersembuhkanlah aku. Aku sudah melayanimu. Saya pikir Tuhan jawab dengan jujur. Masih kan gak melayani aku ya gak apa-apa. Salahmu kan melayani. Halo, betul? Lek Tuhan mau metenteng, lek lu ndak keluar melayani gua. Michael tuh lu cek melayani gua. Betul ya? Kon gak melayani aku tetap Tuhan le. Lek kon gak gelem melayani Jono Stefano, Jono Bumeti, butuh tapi dapurmu. Loh, kita mau ngomong apa? Saudara jangan pernah loh unjuk kebolehan, unjuk apa namanya itu prestasi kepada Allah. Allah tidak perlu engkau kok sebenarnya. Sorry. Saya berkata, saya melayani Tuhan. Loh, kamu melayani aku ya Yesus, kamu tidak melayani aku ya Tuhan. Tidak turun sak derajat. Setuju? Aku tidak datang kebaktian.
Tuhan ngomong apa? Karepmu. Mau-maumu sudah. Lu ndak datang gue ya tetap Tuhan. Lu datang aku ya ndak naik sederajat. Betul? Ya. Kalau saya boleh mendekat kepada Allah yang merupakan pintunya satu namanya kasih karunia, anugerah yang besar tadi itu loh. Yang membukakan saya mendekat dengan Allah. Dan saya bahagia waktu saya mendekat dengan Allah. Allah menghampiri saya dipeluknya. Dan saya merasakan kehangatannya. Karena apa? Kasih karunia. Lanjut Bu, dikit lagi. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Padahal apakah yang menyebabkan dosa? Hanya karena hawa nafsu yang tidak terturuti. Karena dia tunduk kepada hawa nafsunya. Kalau orang tunduk kepada Allah, dia punya keinginan. Dan keinginan tidak didapatkannya. Dia pasti berkata, oh kalau begitu kenapa aku tidak dapat? Aku selaraskan dulu kehendakku ini, keinginanku dengan keinginan Tuhan. Tak lapor. Apa sih Tuhan kau tidak dapat? Tidak cocok tak? Gak cocok. Kayak anak itu loh. Minta balon hijau, kenapa papa kasih merah? Aku kan minta hijau toh Pak, ngeyel. Itu anak tidak ngerti kasih karunia. Kalau anak ngerti kasih karunia, nanya, mah kenapa sih kok dikasih merah? Aku nak pengen hijau, balon hijau suka meletus nak. Betul? Tuh tanya guru-guru, meletus balon hijau dor, mesti hijau. Kamu masa kalah dengan ibu-ibu Gibeon. Ibu-ibu WBI Gibeon itu kalau sekarang beli gas LPG sudah pernah pakai hijau, pakai merah muda. Ya kenapa? Hijau gampang. Nah, orang itu kalau tidak dituruti keinginannya akan selalu menyesuaikan dengan keinginan Tuhannya. Kenapa? Ada kasih karunia. Sekarang bukan berbuat baik supaya kita dekat dengan Tuhan. Tanpa engkau tahu berbuat baik, yang mengawali perbuatan baikmu adalah Tuhan menyapa engkau dengan kasih karunia-Nya dan kita berbuat sesuatu dalam kemesraan dengan Tuhan. Ini loh kebahagiaan yang sejati. Lanjut Bu, dikit lagi. Ayat 9. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tahirkanlah tanganmu, hai engkau orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Siapa yang dapat melakukannya? Jangan sudah nyalakan Tuhan. Ya Tuhan toh yang mengubah saya yang akan mengubahnya. Bagaimana bisa mengubahnya? Satu, kita sudah punya kasih karunia dan anugerah. Lanjut. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu. Ya. Kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Terus. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Iya. Rendahkanlah dirimu. Rendahkan dirimu. Ini nasihat buat orang yang sudah merasa berbuat baik, tapi di luar kasih karunia. Orang sudah melakukan semua aktivitas untuk Tuhan, tapi belum disimpan dalam kasih karunia. Saya ingatkan hari ini, pagi ini kasih tanda besar-besar Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita itu lebih besar daripada semuanya. Itu kalau orang kasih dalam kasih karunia, dia tidak akan congkak. Ya. Benar. Betul. Dia tidak akan sombong. Orang sombong itu dibenci Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya pernah ceritakan ini kepada Anda beberapa tahun lalu. Orang sombong itu walaupun melakukan pelayanan, tidak dapat apa-apa. Saya pernah cerita ada satu ilustrasi di sebuah desa ada sebuah orang pendeta. Umur 96 tahun. Waktu dia sudah menjadi tua, dia tidak punya kemampuan untuk khotbah. Dia mulai bersama-sama jemaat berkata, saudara, ini hari susah, sungguh susah. Umur sudah 96 tahun. Ini gereja besar, ada desa. Nanti kalau saya mati, siapa ganti saya? Selalu pendeta itu takut kalau mati digantikan siapa?
Ibu gembala saya tanya, Steve, nanti lek mami mati saya ganti ini siapa? Lah mami mati ini kapan? Lambemu ikut kandani kok. Saya diseneni saudara ya. Loh lek mami mati ganti ini siapa? Lah mati ini kapan? Yuk gak ero, mati ini gak ero kok sing ganti ini ero. Ya lagi ero mami wis. Masih diganti ini sopa-sopa ya gak kira ero. Lah kenapa? Ya wis mati betul saudara ya. Susah tidak ada orang gantino saya jadi pendeta. Ada orang sudah pinter hebat dia daftar. Saya om mau ganti om jadi pendeta. Wah puji Tuhan. Lo mau jadi pendeta? Ya om. Sekarang angka kopo pergi kota sekolah. Ya 4 tahun lagi dari sarjana teologi pulang desa. Mesti jadi pintar. Kata-katanya om penuh mujizat. Kata-katanya om ini penuh urapan. Dia pulang 4 tahun kemudian jadi sarjana teologi. Omnya umur berapa? Umur berapa? 100. Pendeta umur 100 sisa apa? Mari doa pulang dengan balai karama Allah Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Yesus. Pulanglah dengan balai ke Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pulang bola balik jemaat terus no dewe mulai wis bola balik kok ulang-ulang ndak mari-mari kan umur 100. Ada baptisan om. Oh haleluya. Berapa orang baptis? 50 orang. Wah puji Tuhan. Aku baptis nengko dalam nama Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mendelep dewe-dewe. Ya. Umur 100 kok mendelep kedelep dewe. Dia khotbah penutup. Saudara kita dapat hamba Tuhan sungguh luar biasa. Minggu depan saya hendak khotbah. Ini hari cuma pesan firman Allah omong jangan sombong. Allah benci orang sombong, Allah suka orang rendah hati. Kita Yunus pasal 1 ayat Ewo sudah lupa, sudah lama dah baca, mata dapat keto. Dia omong ini Yunus karena sombong. Dia suruh bikin Tarsis. Niniwe, dia bikin Tarsis. Wah ciala ini Yunus kurang ajar dan nodo sama Tuhan. Tuhan kasih itu angin besar, angin badai di laut. Yunus kena undi, Yunus dibuat pergi laut. Di dalam laut ada iwak gede mangap-mangap luwe. Keto Yunus dilek itu Yunus. Lalu Yunus minta ampun sama Tuhan. Allah pengasih, Allah penyayang, penuh kasih karunia dan damai sejahtera. Allah kirim itu iwak. Perutnya kasih mune-mune iwan dah kaluan. Iwa pergi ke tepi, iwai gumoh. Wah. Yunus katut. Lalu Yunus kembali melayani Tuhan. Ya haleluya, amin. Pendeta umur 100 cepat loh khotbah. Nanti kalau ada waktu ngundang pendeta umur 100 saya cepat. Pendeta muda itu yang baru mau jadi pendeta, saya catat khotbah. Ditanyai pendeta, hebat nih, lu ini orang sungguh luar biasa. Tuhan cinta lu. Orang sudah sarjana, sudah pintar, masih mau catat khotbah Wah Tuhan berkati ya. Cantik cu Yesus funia nih. Pendeta ngomong, aku ndak kok nyateti khotbah Lah nyata apa lu dari tadi catat-catat? Salah Hah? Mana gua salah? Yunus itu mana Isa? Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam hidup. Yunus itu naik iwa, naik atas ikan. Nah itu ikan paus ada keluar. Nah aina, lah nafa pakai paru-paru. Nah itu Yunus naik. Jadi waktu ikan masuk, Yunus ikut masuk. Ikannya keluar, Yunus ikut keluar. Oh, sejak om lahir sampai mau mati ini baru dengar ini Yunus naik iwane. Dari dulu Yunus ditelan iwa. Pendetanya ngomong apa? Sambil Alkitabnya ditutup. Lalu dia berkata, sudah nih, tak usah repot-repot, tak usah bertengkar. Orang bertengkar itu karena hawa nafsu. Orang hidup kasih karunia, tak usah bertengkar. Nanti sebentar lagi mati sampai surga tak tanya. No Yunus, naik iwa apa ditelan iwa? Orang muda mesti ngeyel. Ya le Yunus masuk surga, le tidak masuk ya apa? Perkara Yunus masuk surga gua tak tanya. Lek Yunus nak masuk surga sampai masuk neraka tolong lu tanya dia di sana. Amin. Dan setelah itu pendetanya berkata apa? Pendeta itu mengajak sembahyang kepada umatnya. Mari kita berdoa sama-sama. Kita berdoa. Tundukkan kepala saudara. Kita berdoa.